Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi tentang konstruksi formulir rekam medis aspek anatomi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu formulir. Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi dan merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi pelayanan. Formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi pelayanan kesehatan dalam bentuk catatan. Selanjutnya, apa sih itu formulir rekam medis? Formulir rekam medis adalah lembaran kertas yang sudah terformat, tercetak, yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mencatat, merekam semua tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien selama dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan, unit gawat darurat, maupun rawat inap. Selanjutnya adalah pembahasan dari judul materi, yaitu apa saja sih aspek anatomi formulir rekam medis. Yang pertama, kepala atau heading, mencakup judul dan informasi mengenai formulir, nama formulir, nama dan alamat organisasi, nomor formulir, tanggal penerbitan, dan halaman. Halaman ini untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas. Jika formulir terdiri dari satu halaman, harus diberi nomor dan jumlah halaman, supaya bila ada halaman yang hilang dapat diketahui. Nomor ini biasanya diletakkan pada sebelah kanan atas. Yang kedua, pendahuluan atau introduction, memuat informasi pokok yang menjelaskan tujuan formulir. Kadang-kadang tujuan ditunjukkan oleh judul. Kalau penjelasan lebih lanjut diperlukan, pernyataan yang jelas bisa dimasukkan di dalam formulir untuk menjelaskan tujuan. Yang ketiga, perintah atau instruction, perintah untuk mengetahui berapa kopi yang diperlukan dan dikirim kepada siapa. Instruksi harus dibuat sesingkat mungkin. Instruksi tidak boleh diletakkan di antara ruang-ruang atau entry, karena hal ini membuat formulir terkesan berantakan dan mempersulit pengisian. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya harus berisi instruksi yang jelas bagi pengisian untuk menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. Yang keempat, badan atau body. Badan formulir yang disediakan untuk kerja formulir yang sesungguhnya dalam menyusun urutan-urutan data harus logis, sistematis, konsisten, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam satu badan formulir meliputi margin atau batas pinggir, margin minimum untuk batas atas yaitu 0,32 cm, margin minimum untuk batas bawah yaitu 0,28 cm. Margin minimum untuk batas sisi sama dengan 0,28 cm. Yang kelima, spasi atau spacing. Horizontal spacing disediakan 1/12 inci sama dengan 0,32 cm. Vertical spacing terdapat 6 garis vertikal setiap inci pada mesin ketik standar, elite, atau pikal. Berikan 1/16 inci atau kelipatannya untuk setiap baris pengetikan. Untuk spasi yang dibuat dengan tulisan tangan, berikan horizontal spacing 1/10 sampai 1/12 inci per karakter. Vertical spacing memerlukan 1/4 inci sampai 1/3 inci. Spasi antara baris dan spasi antara karakter pada formulir harus diperhatikan, terutama bila formulir akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. Yang keenam, garis atau rules. Garis memiliki dua jenis, yaitu sebuah garis vertikal atau horizontal. Garis ini bisa langsung, terputus-putus, atau paralel berdekatan yang melayani berbagai tujuan. Yang ketujuh, jenis huruf atau type style. Jenis huruf penting dalam hal keterbacaan dan penonjolan untuk satu formulir yang baik adalah menggunakan sedikit mungkin jenis dan ukuran huruf. Item-item dengan tingkat kepentingan yang sama hendaknya dicetak dengan huruf yang sama di semua bagian formulir. Yang kedelapan, cara pencatatan. Cara pencatatan dapat dengan tulisan tangan, ketik, atau komputer. Yang terakhir, penutup atau close. Komponen utama terakhir formulir kertas adalah close atau penutup, merupakan ruang untuk tanda tangan dan persetujuan. Baiklah, sekian dari penjelasan aspek anatomi formulir rekam medis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.